Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera Selatan. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan biksu dari Tiongkok, Itsing, Sriwijaya telah berdiri pada tahun 671 Masehi dan dipimpin oleh Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cahaya kemenangan. Wahai para saudagar, mari kita bersama-sama bangun kemakmuran dan kekuasaan di wilayah ini. Jika kami bersedia, apa keuntungan yang akan kami dapatkan? Saya berjanji akan memakmurkan wilayah ini atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan mendagang selama 6 bulan. Tapi jika kami tidak mendapat hasil yang diinginkan, maka kita tidak akan kembali. Percayalah padaku. Sudah. Baiklah, kami bersedia. Ramainya pedagang dari berbagai wilayah membuat perdagangan di Sriwijaya berkembang pesat. Hal ini meningkatkan pendapatan kerajaan dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat. Selain para pedagang, datang pula seorang biksu dari Tiongkok, yaitu Itsing. Ampun Baginda yang mulia, seorang biksu Buddha dari negeri Tiongkok bernama Itsing memohon izin untuk menghadap Baginda. Baiklah, persilakan ia masuk. Baik yang mulia. Perkenalkan, nama saya Itsing dari Tiongkok. Izinkan saya untuk menyebarkan agama Buddha di wilayah Anda. Lalu, apa tujuanmu untuk menyebarkan ajaran tersebut? Agama Buddha mengajarkan kebaikan, kesabaran, dan jalan menuju nirwana. Baiklah, akan saya izinkan Anda untuk menyebarkan ajaran tersebut di wilayah ini. Itsing tinggal di Sriwijaya selama beberapa bulan dan menyebarkan ajaran Buddha kepada masyarakat. Sejak saat itu, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bercorak Buddha. Raja Dapuntahyang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya, seperti ekspedisi militer dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Dari keturunannya, lahirlah raja-raja melanjutkan kerajaan Sriwijaya. Setelah menguasai jalur perdagangan di Sumatera, Semenanjung Malaka, dan wilayah strategis Asia Tenggara, Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini, Sriwijaya dipimpin oleh Balaputra Dewa. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya unggul dalam bidang ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan. Setelah masa kejayaan, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Pada masa Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, berbagai tantangan muncul. Banyak pedagang meninggalkan Sriwijaya, kekuatan ekonomi melemah, dan beberapa wilayah melepaskan diri. Keadaan ini diperparah oleh serangan dari kerajaan Chola di India yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan menyerang Sriwijaya. Siap Baginda, saya akan segera melaksanakannya. Ampun Baginda Ratu, sesungguhnya hamba datang ke sini membawa berita yang amat genting. Apa yang terjadi? Ampun Baginda Ratu, Rajendra Chola beserta armadanya telah tiba di sini dan mulai meluncurkan serangan untuk menghancurkan kerajaan kita. Kerahkan seluruh pasukan dan pertahankan kerajaan kita. Baik Baginda Ratu. Pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Chola melancarkan serangan besar-besaran. Raja Sriwijaya berhasil ditangkap oleh pasukan Chola. Serang! Bang! Setelah penyerangan, terjadi perjanjian antara kedua kerajaan. Sriwijaya harus menyerahkan kendali perdagangan, sementara tawanan dibebaskan. Seiring waktu, serangan dari kerajaan lain seperti Majapahit semakin melemahkan Sriwijaya, hingga akhirnya kerajaan besar ini runtuh.